Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Eh, Hari ini kita lanjutkan kita setelah disampaikan oleh Pak Agus ya. Jadi saya yang coba. Oke, seperti biasa di awal kita aktifin dulu kameranya. Silakan kan untuk saya capture ke acara perkuliahan. Ya, masih gosok-gosok mata. Masih pada gosok-gosok mata. Oke, saya aktifkan dulu ya. Oh, kan di bawahnya ada doge di belakangnya. Oke, saya capture dulu. Oke, saya ulang ya. Saya capture. Satu. Satu. Oke, baik. Terima kasih. Saya mulai. Oke, baik. Eh, kita masuk ke chapter kedua. Di sini bercerita tentang digital business. Ya, jadi model digital business itu seperti apa? Terus kemudian salah satu model yang
sangat populer yang kemarin juga sudah disampaikan oleh Pak Agus, yaitu bisnis canvas model. Nah, ini akan kita coba lihat hari ini ya. Terus kemudian ada bisnis lain yang khusus untuk startup. Kalian-kalian yang mungkin mempunyai apa namanya intuisi bisnis. Nah, ini bisa jadi masukan bagaimana misalkan memulai sebuah bisnis pribadi ataupun kita bicara kalau di saat ini kita sebut startup ya. Oke, jadi itu kita tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada Anda untuk bisa mengetahui perkembangan bisnis digital saat ini seperti apa, kemudian strategi apa yang bisa Anda lakukan sampai ke implementasinya bagaimana. Oke, agenda hari ini, nah ini gini, kita bicara perkenalan dari sebuah bisnis model. Nanti hari ini saya coba kasih beberapa video-video mungkin bisa men-encourage Anda ya. Mudah-mudahan nggak boring ya. Video biasanya rada bener gitu. Oke, jadi ini agenda hari ini ada introduction to business model, kemudian business model canvas, business canvas modelnya seperti apa, terus kemudian revenue model. Ini, bikin sebuah bisnis tapi based on revenue itu pasti karena bicaranya kita nggak mau bikin bisnis tapi rugi gitu ya, itu berarti proyek amal bukan proyek bisnis gitu ya. Kemudian kita bicara fokus online startup company. Nah, ini tadi yang saya bilang kali ada yang membuat sebuah startup company sendiri. Nah, atau bisnis kecil-kecilan deh kalau saya bilang minimal misalkan kalian yang cewek misalkan hobi masak terus kemudian terbukti masakannya enak, nah, nggak perlu harus ikut MasterChef, tapi bisa kita bikin apa namanya sebuah produk sendiri, kemudian minimal menjualnya seperti apa, terus target kita siapa. Seperti biasa di akhir nanti ada case study. Nah, nanti case study ini saya sih cuma minta resume saja ya. Jadi nanti seperti sebelumnya silahkan bikin resumenya di portal LMS-nya. Oke, kita masuk cerita tentang introduction to by definisi. Ini kita bicara bisnis model describe-kan rasional terlihat dari bagaimana organisasi tersebut dibangun, dibuat, dibentuk, dan kemudian bagaimana di apa namanya bisa melihat atau bisa menangkap apa yang ada saat itu, artinya capture value ya. Jadi nilai-nilai apa yang bisa ditangkap dari sebuah bisnisnya, karena kadang-kadang kita bikin sebuah bisnis ini based on ikut-ikutan. Lagi demam apa ya sekarang ya? Kira-kira apa ini? Kalau bicara tanaman mungkin udah nggak bisnis tanaman, sudah rada nggak terlalu ini. Ya, kalau misalkan kemarin bisnis tanaman yang apa namanya harganya sampai puluhan juta, wah dihitung per lembar, per daun gitu kan ya. Itu nggak lucu juga gitu kan. Jadi artinya bisnis yang benar kita bicara sustain ya, bisa berjangka panjang. Ah, contoh sepele begini, masih ada yang pakai HP merek Nokia? Ada? Silahkan ngacung, nggak tahu silahkan chat. Saya yakin nggak ada. Karena ya tadi pertanyaan sepelenya produknya apa gitu. Padahal dahulu beberapa tahun ke belakang mungkin Anda bisa tanya ke orang tua, pasti bicaranya HP-nya mereknya Nokia, Simon. Simon aja sekarang udah nggak ada kan. Terus kemudian kalau Ericsson, kan sekarang udah nggak ada. Kalaupun ada mungkin nggak terdengar, kalah dengan merek-merek yang saat ini sedang booming, Samsung, iPhone, Xiaomi dan sebagainya.
Oke, saya coba lanjut dulu. Next kita bicara, nah ini sejarahnya dulu nih. Kita bicara bagaimana sejarah bisnis model ini pertama kali di apa namanya gaungkan ya, jadi Drucker. Nah, teori bisnis adalah asumsi dari sebuah bisnis yang tidak dapat berjalan sendiri. Harus melihat faktor lingkungan. Gitu ya. Jadi kondisinya terlihat dari bagaimana perubahannya bisa jadi. Nah, terus kemudian di pertengahan tahun 2002, dia mendefinisikan sebagai sebuah cerita bahwa yang dipentingkan itu adalah who is the customer. Customernya itu siapa? Dan ini istilahnya apa ya? Customernya ini dapat memberikan apa gitu. Baru bicara sebuah bisnis. Jangan sampai kesan pertama aja sudah apa ya, hilang. Jangan harap dia akan datang. Anda pernah nggak ngalamin begitu datang? Oh, atau gini deh, saya yakin kalau sudah bicara perut, nah pasti semua setuju. Anda datang ke sebuah restoran atau sebuah kafe, ya, pertama kalilah datang ke situ, udah datang pelayanan buruk, istilahnya apa namanya tempatnya mungkin nggak nyaman, begitu makan pun rasanya nggak enak. Ya bukan nggak enak sih, istilahnya B aja lah, B aja, biasa aja gitu ya. Nah, yang terjadi apa? Nah, mau datang ke situ lagi? No way. Pasti sudah tidak ada. Mungkin booming di saat awal doang. Setelah seminggu, sebulan, wah itu menurun drastis. Bahaya gitu kan. Kita hanya single strike. Kalau udah kayak gitu, bahayanya yakin tidak akan survive. Kalaupun ganti brand, tapi tidak bisa memperbaiki apa namanya kesalahan yang ada, ya sama aja, ngaruh. Saya sering lihat mungkin banyak apa namanya tempat-tempat yang ganti brand, tapi ternyata ownernya masih sama. Dia melakukan hal yang sama juga, ya nggak ngaruh juga gitu ya. Terus kemudian bicara tahun 2005, nah dia baru meluncurkan apa yang disebut bisnis canvas model. Ya, di sini benar-benar kita bicara sedikit lebih realistis, sedikit lebih realistis. Cerita kita hanya bicara bagaimana kita apa namanya prediksi apa yang akan kita jual bukan saat ini tapi sampai ke 5 tahun ke depan. Atau kayak sekarang mungkin Anda kaum milenial kalau bicara beli makanan karena sudah kebiasaan pandemi pasti mageran, mageran, malas gerak semua sehingga posisinya disuruh emaknya pun antar dong beli apa namanya sayuran lah, males, panas, mending pakai aplikasi aja deh. Buka Tokped yang paling terdekat untuk belanja sayuran, dapur kanoli dan sebagainya, sampai nyebar. Nah itu bisa bisa apa namanya bisa dilakukan. Kan anak saya aja beli penggaris aja lewat Tokped, kita ketawa aja. Penggaris harga 5.000 pakai Tokped, pakai Shopee, pakai Lazada. Aduh, itu kasihan yang ngirim. Tapi yang kurir pun juga mungkin seneng-seneng aja gitu ya nanti. Paket yang dia bawa barangnya tidak terlalu besar dan tidak berat, tapi dia sudah dapat poin gitu kan. Jadi kerjasama simbiosis mutualismenya sangat bagus. Oke, next saya coba lanjutkan. Nah, di sini saya coba mau menayangkan, artinya menayangkan video-video yang mungkin bisa apa namanya menginspirasi Anda. Oke ya. So, kalau mudah-mudahan videonya lancar sampai ke sana. Kalau misalkan nggak lancar, silahkan apa namanya? Mungkin nanti lihat di recordingnya ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan running video tidak lancar. Oke. This is the hottest for the season. Okay.
perlu kelihatan. Tadinya mau nanya lagi ngapain nih. Oke, saya lanjutin deh. No. It's a little too busy, too purple, too short, too hot. Yeah, that's new. Okay. I think my mom wore this. This is great. Flip. Where do I sign? You just did. Oke, ada masukan tentang ini? Jadi mungkin ke depannya namanya toko udah nggak perlu tempat space seperti sekarang ini ya. Misalkan space yang selebar ini di belakang ini udah nggak perlu. Next untuk ke depannya. Karena kalau sudah bicara fashion, saya yakin yang cewek-cewek kalau kalau beli baju dengan cowok-cowok beli baju, kira-kira bedanya apa? Ayo coba saya pengen tahu. Ada yang bisa mendeteksi nggak bedanya cewek beli baju sama cowok beli baju? Dari oke, saya agak spesifik. Dari segi warna, ada komen yang cowok mungkin? Ayo, saya pengen tahu. Kalau cewek gimana? Kalau dari beli baju dari sisi warna, cowok biasanya warnanya standar. Kita cowok hanya mengenar biru, biru dongker dan sebagainya. Tapi begitu cewek, navy blue lah, apalagi fuchsia lah. Aduh, itu warnanya banyak banget gitu kan. Padahal kalau cowok lihat itu warnanya apa? Ya biru gitu. Setuju gak yang para cowok? Bahkan kalau udah ngomong namanya baju, sorry to say, biasanya yang cewek-cewek selalu komplain. Setuju, Komplainnya Pak. apa? Di iklannya ukuran XL, pas dateng nggak cukup pak, kekecilan pak. Oh, sekarang pertanyaan sepele saya, pertanyaan sepele saya gini, eh kalau cowok yang dilihat yang penting ukuran size dan XL dan sebagainya. Begitu cewek nggak cuma size, tapi chart listnya. Chart listnya maksudnya apa kak? Tinggi bajunya bagaimana, lebar pinggangnya bagaimana, pinggang atas sama pinggang bawah seperti apa gitu kan? Waduh, ini jadi kalian yang cowok-cowok kalau misalkan buka store toko baju, pastikan Anda memiliki chart list ukurannya. Jadi XL itu lebar pinggangnya berapa, tinggi bajunya berapa, kalau misalkan t-shirt ya, ataupun apa nama shirt ya. Nah, itu harus detail. Karena apa? Jangan sampai nanti Anda dikomplain. Ini baru ukuran size ya. Saya bilang lagi berikutnya color, warna. Anda memperhatikan nggak bahwa warna yang ada di tampilan komputer atau di layar HP Anda kadang-kadang berbeda dengan aslinya, betul? Jadi yang jelas begitu beli, Anda bilang bahwa apa namanya warnanya kenapa merahnya agak gelap ya, padahal di kamera atau di HP di laptop warnanya terang gitu kan? Itu next problem. So, kalau misalkan sudah seperti ini, dan harapannya warna apa namanya? Warna yang ada di layar adalah warna yang mendekati sempurna. Ini akan enak. Kenapa? Anda nggak ada istilah di komplain. Pertama, kita nggak perlu butuh space selebar ini, kan? Anda cuma nggak pasang displaynya saja, tapi segala sesuatunya seolah-olah real time. Ini beberapa mahasiswa saya yang di informatika sudah mulai menerapkan, misalkan kita bicara jualan online untuk helm. Nah, berbagai helmnya di situ masuk, jadi orang yang datang tinggal helmnya dilihat kiri kanan gitu, kepalanya, oh ini ya warnanya ini. Terus kemudian saya ingin ada gambar, ada gambarnya, dikasih motif dan sebagainya, itu udah bisa. Ya, lanjut, coba lanjutkan. Next masih sama.
bicara future shopping juga, tapi ini lebih ke kira-kira apa yang harus dipersiapkan mungkin ya, apa yang harus kita lakukan. Just this minute, a customer walked into your store, went to your website, opened your app. What happens next makes all the difference. Their expectations have never been higher, and their patience, well, lower. That's okay. You can meet those expectations better than ever before. We know you can, because at Cisco, we understand the new world of retail. In fact, we're making it possible, creating the solutions, the tools, the digital capabilities you need to give your customers the experiences they're looking for, and the ones they didn't even know they could have. Shopping experiences online, on any device, that are simple and satisfying. In-store experiences that meet their expectations and anticipate their needs. Interactions with associates who have all the information to serve them quickly and effectively. And trust that their data is secure and that your stores are operating safely. Your customers count on you. That's not new. What's new is how you earn the right to be their first choice. By knowing who they are and what they need right now. By understanding what's happening in real time across your operations. And by using these insights to deliver faster results, recommendations that are spot on, inventories that are accurate, deliveries that are on time, better experiences, and customers who keep coming back. Cisco for Retail, complete solutions for a digital world where the customer still comes first. Oke, ini berbagai kasus ya. Jadi di sini kita bicara mana tadi? Bagaimana transaksinya dengan satu cara, one way gateway saja gitu ya. Jadi misalkan kayak sekarang mungkin Anda sudah biasa dengan menggunakan OVO ataupun Dana ataupun apa GoPay gitu ya. Jadi transaksinya dana elektriknya elektrik e-money-nya ada di satu tempat, tinggal digunakan di berbagai hal. Nah, tapi pertanyaan berikutnya biasanya sejauh manakah keamanannya? Tadi disebutkan sebagai safety-nya seperti apa? Safety. Oke, jadi safety-nya sampai sejauh mana? Terus kemudian bagaimana deliver atau pengirimannya? Sudah sampai mana? Saat ini memang apa namanya e-commerce yang sudah ada sudah cukup bagus dan sudah cukup signifikan. Tapi mungkin Anda bisa menambahkan beberapa fitur tracking dari tidak cuma barangnya, tapi dalam bentuk kondisinya. Misalkan kita bilang barangnya adalah fragile, ya, mudah pecah. Nah, tapi kalau misalkan barang fragile seperti itu dan mudah pecah, tapi kita tidak tahu pecahnya di mana, nah, ini kan komplainnya bingung ini kan. Bisa saja si seller menyatakan ini pecahnya di sisi pada saat pengiriman. Nah, karena sampai di Anda atau malah pecahnya pada saat sudah dikirim. Jadi diterima Anda, kemudian Anda letakkan ternyata jatuh gitu kan. Eh, bentuk-bentuk safety yang bisa nanti diusulkan. Ini memang Pak, kan kita nggak bisa bikin coding programnya atau apa, nggak masalah, tapi Anda bisa punya sebuah struktur SOP, bagaimana prosesnya terjadi, atau bagaimana melindungi barang yang dalam tanda kutip fragile, untuk tahu bahwa barang ini terjadi kerusakan pada saat di mana dan oleh siapa. Kan kalau kita bicara kargo, ya itu mereka apa namanya tidak menggunakan satu company kadang-kadang. Ada yang memiliki partner bisnis yang lainnya, orang ketiganya yang dilakukan. Jadi bagian ngambil itu misalkan PT Anu, kemudian bagian pengiriman ini PT Anu, terus kemudian pada saat pengiriman ini PT Anu. Nah, di sini jelas nanti posisi cracking barangnya ada di mana. Jadi kerusakan barang terjadi oleh siapa.
Oke, ini simple ya. Lanjutin. Masih bicara tentang masa depan, tapi ini saya ambil dari IBM. Ini gambarnya juga udah lama, resolusi agak jelek dibandingkan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya saya ambil dari Cisco karena kebetulan saya juga orang Cisco, jadi sedikit promosi. Oke, video berikutnya tentang masih pembelanjaan tapi agak sedikit aneh ya. Oke, lanjut. Oke, kira-kira orang ini ngapain? Silakan dichat. Ayo, prediksinya. Apa hubungannya sama satpam tadi? Ada ide? Orang ini ngapain? Bahasa apa? Bahasa Sundanya ngutil. Kok ngutil? Bahasa kerennya shoplifting. Oke, semua setuju ya dengan yang tersebut ya. Terus itu satpam di belakang, terus akhirnya gimana? Endingnya? Ketangkep Pak. Wah, oke. Pasti semua pada bilang ketangkep. Oke, saya lanjutin ya, biar seru. Ceritanya akhirnya bagaimana? Excuse me, sir. Forgot your receipt. Checkout lines. Who needs them? Have a nice day. This is the future of e-business. Oke. Jadi gimana tuh? Kesimpulannya. Kesimpulannya seluruh barang yang ditaruh di supermarket sudah menggunakan misalkan RFID dan sebagainya. Nah, pada saat keluar tadi seolah-olah ada scan ya mengenai si orang tersebut dan langsung keluar tagihan, dan karena orang tersebut juga tidak dimunculkan di sini. Jadi seolah-olah dia sudah mempunyai saldo dan sebagainya, ya sudah si satpam tadi ngasih tahu, Pak ini bukti belanjanya tadi. Nah, seru kan kalau udah kayak gitu. Mau ngutil, mau nyuri, tetap aja keluar kena bayaran. Gitu. Jadi gak ada istilah, Pak gimana kalau dimakan di dalam? Nah itu, orang Indonesia kan pinter gitu. Tetap aja kepikir gimana caranya, ya dimakan di dalam aja Pak, kalau makanan mah. Oke, saya lanjutin. Terakhir, nah ini ada orang logistik kan tidak hanya masalah perdagangan, tapi juga berbagai hal harusnya ya. Oke, ini kita bicara future of hospitality, bicara ini saya ambil dari Cisco lagi, gimana caranya kita membuat berbagai hal itu nyaman. Kalau di sini lebih ke bagaimana caranya supaya customer itu balik lagi. Nah, dibikin nyaman. Oke, kita lihat. Digitization is changing the way that the hospitality industry must do business. Today's guests are tech-savvy and demand reliable, secure, high-speed Wi-Fi with seamless connectivity. And beyond that, they expect a highly personalized experience. So how do hotels meet increasing guest demands while creating opportunity? Cisco has the answer. Whether your hotel is large or small, Cisco has the end-to-end technology. From Mobility Express to connected mobile experiences to make it happen. It all begins with automatic and highly secure. Nah, ini salah satu
yang bikin customer merasa dihargai. Itu datang sudah langsung ada notif welcome. Oh, kan langsung uh seru nih. Datang aja udah ini. Apalagi pas datang pas ulang tahun, mungkin langsung rame gitu kan. Ada happy birthday-nya dan sebagainya. Oke. Lanjut. Guest recognition. Glad to be back. And it only gets better from there with features for returning guests like automatic check-in and using your mobile device as your room key. New guests are recognized and invited to download the hotel's loyalty app, beginning their conversion into a high-value loyal guest. Sweet. Cisco is transforming the guest experience. They can use their mobile devices to personalize their stay, enjoying the services that they choose. Text the concierge. Make a spa appointment or reservations for dinner. Select a movie from your personal streaming account. Find their way around the hotel. For guests, it all fits into their comfortable digital world, making their stay easier and making them feel, well, more pampered. Cheers. For hotel owners, managers, and staff, the Cisco solution is a game changer. Now associates can understand what guests are doing while they're on the property. With real-time analytics, associates can track guest patterns and flow and adjust staffing levels accordingly. Now that's cool. Analytics include location awareness, which can be used to push promotions and specials out to guests based on their location and past preferences, which makes the marketing opportunities unlimited. There's no better way to keep customers on the property and increase the time they spend in restaurants and bars. Beyond real time, historical data and analytics can also help managers make decisions about the brand and property for the future. What trends can they see? Which services are popular? It all adds up to a better bottom line. That's right. Cisco can transform your Wi-Fi infrastructure from a cost center to a revenue generator. Simply put, behind the technology, it's the human experience that counts. That was easy. Because when you make it easy, make it personal, and make it fun, guests will be loyal, and they'll come back time and time again. Oke. Jadi mudah-mudahan ada pencerahan buat kalian ya. Ini beberapa video yang mungkin nanti bisa men-encourage Anda. Ya, sisi logistik yang Anda pelajari, kita juga bicara customer satisfaction. Oke. Next, kita bicara bisnis canvas modelnya. Nah, sudah mulai sedikit teori, tapi mudah-mudahan dengan melihat yang tadi Anda punya gambaran. Kira-kira bicara konsumen itu raja, itu benar. Artinya kita bisa, bisnis itu bisa berkembang dari customer. Keinginan customer seperti apa, bagaimana menjaga atau memaintain customer kita supaya tetap istilahnya keep coming back, tetap selalu kembali ke toko kita. Nah, bagaimana caranya supaya mereka kalau sudah ingat ke situ ya ke situ terus gitu. Kalau urusan ini pasti datangnya ke kita. Nah, ya. Oke, so seperti yang tadi disampaikan di dalam history, bisnis model canvas yang develop oleh Osterwald dan Pigne di tahun 2010 ini memiliki 9 pilar. Pilar ini yang apa namanya? Kok 91, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya kan 9 pilar, betul. 9 pilar ini memiliki saling keterkaitan. Key partner, key activity, key resource-nya, value proposition-nya, customer relationship-nya, customer segment-nya, channel-nya, cost structure-nya, revenue stream-nya.
Sebelah kiri sama sebelah kanan ini bicaranya dari kita, sebelah kanan dari pelaku bisnisnya maksudnya. Sebelah kirinya adalah dari pelaku bisnisnya, yang sebelah kanan kita bicara dari customernya. Apa yang akan kita kejar gitu. Jadi misalkan oke, kita tadi saya coba balik ke cerita apa namanya? Misalkan Anda ingin membuat sebuah startup, meskipun nanti di belakang juga kita bikin, tapi kita bicara di sini bisnis model kanvasnya. Anda jualan kue, pastikan dulu, misalkan saya ambil yang paling hijau dulu nih, yang hijau tebal. Customer segmentation-nya. Anda jualan kue tiramisu misalkan. Pertanyaan sepelenya, silakan di chat. Customer segmennya siapa? Kita bicara gender atau kita bicara genre? Ada ide? Kalau misalkan saya jualannya lebih ke tiramisu atau bukan tiramisu deh, kue kekinian deh, kue kekinian. Kita akan bicara customer segmennya. Pertanyaan sepelenya, apakah ini masuk ke jualannya bisa masuk ke para, sorry to say, kalau saya sebut manula, away. Manula biasanya akan lebih senang makanan-makanan tradisional. Karena dia buat mengenang masa kecilnya dulu. Tapi kalau mungkin Anda jualnya ke segmen teenager, anak-anak remaja, ABG, nah itu cocok. Ini contoh paling jelasnya. Customer relationship-nya, nah, gimana supaya orangnya tertarik dan sebagainya. Bahasa gampangnya sih kasih diskon, atau bahasa kerennya kalau saya bilang nyebutnya bakar duit. Ini ada ngomong bakar duit ini kayak misalkan apa, e-commerce, Tokopedia, Lazada dan sebagainya, perang diskon lah, ada cashback lah, waduh udah deh, seru deh kalau udah kayak gitu. Oke, nah, tapi di sisi kita berarti kita harus ada kerjasama. Key partnership-nya juga kerjasamanya dengan e-commerce bagi kita sebagai pelaku bisnisnya. Aktivitasnya sampai sejauh apa, kecepatan dan sebagainya. Karena urusannya Anda masih mau buka sebuah aplikasi yang lemot, nanti nggak akan mau. Kemudian bagaimana apa namanya biaya yang diperlukan untuk mengeluarkan apa namanya iklan dan sebagainya kan. Tadi kalau di iklan terakhir disebutkan bagaimana kita membuat sebuah koneksi WiFi yang tadinya cost infrastructure menjadi revenue structure. Cost structure menjadi revenue structure. Jadi apakah Anda masih mau datang ke kafe atau restoran yang tidak menyediakan WiFi secara free? Pasti nggak mau kan? Oke, so kita akan buat sebuah WiFi di restorannya. Tapi gimana caranya supaya WiFi tersebut juga bikin revenue yang bagus? Supaya apa? Orang jadi betah di situ. Contoh paling sepele kalau zaman kuliah itu biasanya kita akan lebih banyak nangkring di McD. Kenapa? Ada free wifi-nya. Padahal makannya cuma burger 1 biji, tapi numpang internetnya dari pagi sampai sore. Kesannya keren gitu kan. Atau makannya di Starbucks, berjam-jam lama duduk di situ. Di mana lagi Starbucks, wih keren, ngapain ngerjain PR, cina. Oh keren ya mainnya di sana. Iya, saya cuma beli minuman satu gelas doang kok dari pagi sampai sore. Cuma numpang internetnya lama. Oke, itu jangan ditiru. Atau memang sudah pada meniru semua ya, nggak apa-apa sih. Oke, saya coba lanjutin. Nah, jadi di sini akan coba diperjelas ceritanya. Ya. Misalkan kita bicara key partnernya, yang membantu siapa gitu kan. Pasti kita tidak akan berjalan sendiri. Contoh, kalau misalkan kita sebagai pelaku bisnis untuk bicara supaya go internasional atau go nasional, berarti kita akan punya bekerja sama dengan orang-orang yang bisa membuat
software. Atau tadi kita kalau bicara e-commerce, kita jualan, berarti kita harus kerjasama dengan marketplace tertentu, gitu kan. Kemudian apa yang harus kita lakukan di dalam aktivitinya? Ya tergantung Anda mau sebagai pelaku bisnis akan melakukan seperti apa. Value proportionnya, nilai yang akan dicapai sebagaimana ini bisa menjual. Customer relationship-nya bagaimana memaintain kontak dengan kliennya. Apakah apa ya istilahnya? Pertanyaan sepele saya kira-kira coba kalau saya bikin polling antara Shopee sama Tokopedia sama Lazada. Di kelas ini mana yang sering Anda pakai? Coba silahkan chat dulu biar kita lihat. So, saya bikin polling di sini. Bisa, sebentar, saya coba iseng ya. Saya akan buka apps Slido-nya. Oke, saya sudah aktifkan Slido-nya. Silahkan di vote. Kalau yang menggunakan komputer bisa di vote. Ada Slido di situ. Ada? Ditemukan? Pilihannya adalah mana yang sering Anda gunakan? Tokopedia, Shopee, Lazada, atau Bukalapak? Atau yang lain malahan? Wah, Shopee mengungguli dari yang lain. Dari 12 voter, Shopee berjalan lebih tinggi. 4,17 poin. Tokopedia menyusul, Bukalapak juga menyusul, Others juga menyusul. Tapi masih kecil, paling tinggi masih Shopee. Oh, kayak lagi nonton reporter bola aja nih. Oke, dah, cuma ada 14 voter. Shopee ya kayak 14 orang Shopee semua, 15 Shopee. Nomor 2 Tokopedia. So, pasti ada argumen. Ya kan? Kenapa pilih Shopee? Banyak diskonnya, Pak. Oh, Tokopedia yang bilang setiap akhir bulan itu belanja online, ingat uang guru, gitu kan? Belanja online ingat ruang guru. Gue mahal sih itu Pak, si Bapak tadi. Ya kan lagunya begitu saya dengernya. Saya dengernya gitu kok lagunya gitu. Harusnya tadi tulis ruang guru berarti di sini. Saya lupa. Oke, nggak apa-apa. So, yang jelas apa Anda pilih Shopee, pasti ada sesuatu. Nah, kemudahan-kemudahan atau yang membuat kita
setiap nyari sesuatu larinya ke sana. Ada juga yang masih gemar dengan Tokopedia. Nah, mungkin kecepatan datanya dan ratingnya juga bagus. Tapi begitu Lazada, Bukalapak, kenapa lebih sedikit? Atau malah kita pakai platform yang lain. Di sini mungkin saya cuma bisa bilang customer satisfaction-nya ini adalah Anda sebagai pengguna, pasti Anda akan tahu juga kenapa saya pilih Shopee daripada Tokopedia. Atau malah yang cuma bilang, Pak, karena di barangnya yang paling murah dari Shopee. Oke, berarti artinya dia bisa lebih mendapatkan revenue walaupun cuma sedikit, tapi customer-nya banyak. Nah, ini beberapa hal yang signifikan ya. Ini bisa kita diskusikan nanti. Oke, saya coba lanjutkan slide-nya. Oke, so key resources-nya. Nah, apa yang akan dikejarnya? Channelnya, bagaimana terjadi integrasi antara Anda sebagai pelaku bisnis ke customer-nya. Cost-nya ini udah jelas. Kita bicara cost, berarti kita bicara modal kerjanya. Baru kita akan bicara revenue-nya. Menurut Anda, lebih enak untung gede atau untung kecil? Oke, sorry to say kalau saya nyebut kebiasaan buruk, kebiasaan buruk pelaku bisnis pribumi itu selalu ingin cari untung gede. Tapi dia tidak memikirkan bahwa orang tidak akan datang lagi ke dia. Beda dengan sorry to say kalau saya sebut non pribumi. Pedagang-pedagang non pribumi, dia untung kecil pun diterima. Tapi dia tahu bahwa orang akan balik lagi ke dia. Nah, so lebih enak mana gitu ya? Untung gede tapi cuma sekali pukul, 2 kali pukul, atau untungnya kecil tapi terus-terusan. Ini contoh sepele saja. Beberapa summary-nya ya, arti partnernya itu kita bicara lebih ke spesialisnya. Kita bicara tentang apa, bagaimana bicara tentang online publishernya seperti apa, iklannya seperti apa, terus kemudian kita lebih ke mengarah ke produknya seperti apa. Deh, nanti silakan dilihat, ini sudah saya update dan kemudian saya post juga di LMS. Ya, silakan dilihat. Next, kita punya yang disebut revenue model. Nah, revenue model ini biasanya pada saat kita awal-awal membuat sebuah bisnis, pasti kita akan memperhitungkan modal kerja untuk kira-kira revenue-nya seperti apa. Kayak tadi ceritanya misalkan kalian yang cewek-cewek yang hobi masak misalkan, dibikin kue, nah, kita akan bikin sebuah jualan kue tadi yang kue kekinian atau tadi kue tiramisu dan sebagainya. Kita harus menghitung terlebih dahulu cost-nya kan. Tapi kita lihat model revenue-nya bagaimana. Di sini disebutkan for startup company and online need to review alternative business model. Contohnya dari marketplace position perspective, revenue model atau commercial arrangement-nya. Nah, biasanya revenue model lebih digunakan karena jelas harus tahu dulu untungnya di mana. Anda pernah lihat atau sering lihat mungkin pelaku bisnis ikut di berbagai e-commerce. Akun saya di Tokopedia itu ini dan akun saya di Shopee itu ini. Dia juga akan bisa lihat kira-kira banyak orang yang beli produk saya dengan produk yang sama itu lewat platform yang mana. Ya akan terlihat tuh nanti. Secara nggak langsung Anda bisa lihat bahwa pada beli di sini. Kenapa sih ternyata ada ini gitu ya. Nah, oke, saya nggak mau kupas tuntas. Nanti Anda nggak ada kerjanya nanti kalau saya kupas di sini. Yang jelas di sini kita bicara CPM-nya.
pertama kita CPM display advertising on site. Nah, ini semacam perhitungan bahwa misalkan kita apa namanya? Kita bicara perhitungan cost-nya dari cost per miles. CPM itu cost per miles. Jadi kalau bicara iklan, kita akan bicara iklan itu keterbatasannya adalah waktu tayang. Berapa lama dia tayang dan pada saat sekali tayang dia membutuhkan berapa. Dan kira-kira ada yang disebut rush hour, peak hour atau favorite hour. Artinya jam-jam mana yang kira-kira iklan tersebut tayangnya akan diasumsikan banyak orang yang melihat. Modelnya seperti apa? Iklan 30 detik, iklan 1 menit, iklan 5 menit. Anda dapat iklan aja kalau di YouTube itu langsung Anda nunggunya 5 detik sampai tulisan skip-nya muncul, betul kan? Begitu skip-nya muncul langsung Anda pencet. Saya yakin seperti itu. So, bikin iklan pun artinya kita jangan bikin yang terlalu lama. Pertama, terlalu lama pasti costly juga gitu, membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Maka harus bicara seefektif mungkin membuat sebuah iklan dan yang semenarik mungkin sehingga Anda nggak diklik skip. Ya internet saat ini ya. Jadi begitu ngeliat iklannya kok lucu ya, pasti dilihat dulu kan? Dilihat dulu 5, 4, 3, 2, 1 karena menarik dia pasti ditonton dulu. Ini iklan apa tuh? Oh gini, oh iya oke. Aduh kita next atau kita skip biasanya kalau. Tapi ya begitu udah tahu boring pasti gitu ya. Udah lihat ini mah pasti skip. Ada cost per klik. Ini juga iklan berbagai platform pun biasanya ada iklannya. Ini iklan yang dibayar dari klik yang dilakukan oleh orang. Juga cost juga artinya. Dia sudah nempel dan ternyata dia tahu bahwa apa namanya klik sama saya, karena itu juga ada counter dan sebagainya. Ini nanti urusan orang IT sih sebenarnya. Tapi Anda harus tahu perhitungannya sebagaimana. Sponsorship mengiklankan orang lain dan orang lain memberikan cost, memberikan fee kepada kita. Nah ini juga seru. Serunya artinya berarti ada kerjasama yang bisa dilakukan, tapi kita juga menerima dana dan kita harus mengiklankan brand dia. Ini sama affiliate revenue, cost per acquisition. Transaksi revenue, jelas perusahaan akan dapat fee dari mana. Terus kemudian kita bicara transaksi. Nanti kalau misalkan Anda sebagai pelaku bisnis bekerja sama dengan marketplace misalkan, mereka akan dapat transaction fee. Ya, dari produk kita, dia masih meminta transaction fee yang dilakukan berapa persen lah atau sudah fix sekian rupiah kah? Nah, ya, jadi cost kita. Subscription access to content and service. Nah, ini biasanya bukan iklan, apa namanya? Semacam apa ya istilahnya? Ya, semacam iklan tapi ditempel di marketplace-nya atau di search engine-nya. Nah, kalau ada orang mencari sesuatu produk dan produk itu sesuai dengan Anda, maka apa namanya produk Anda yang akan muncul di search engine optimizer dari marketplace-nya. Pay per view, nah, ini juga ada muncul dari video atau muncul diiklankan kalau Anda biasa pakai apa namanya iTunes dan sebagainya. Ada subscriber data access untuk email marketing, nah, cost juga karena bicara email nggak selamanya free. Free
biasanya customer juga masih milih-milih, masih mikir-mikir, ini free, jangan-jangan nanti data saya dibajak dan sebagainya. Oke, kita coba masuk ke fokus online startup company, materi terakhir untuk hari ini. Kira-kira kalau dilihat di sini, ini apa namanya, startup, dulunya startup, tapi sekarang sudah settle. Artinya Anda harus melihat sejauh mana. Salah satu, atau pertanyaan saya paling sepele deh, kira-kira, saya bikin polling lagi deh. Bikin polling, stop dulu deh. Oke, silakan. Videonya sudah saya aktifkan lagi. Ceritanya saya cuma ingin tahu, kalau bicara tentang platform traveling, kira-kira platform apa yang ada di benak Anda? Wow, 4 orang udah milih yang sama nih. Oh, ada tiket.com. Oke. Grab. Blibli. Oh. Jalan-jalan ada Blibli, ada jalan-jalannya ya? Oh, baru tahu saya. Malah baru tahu saya. Oke. Traveloka masih paling tinggi nih. Wah, udah 10 nih. Mantap, mantap. Oke, so mayoritas bilang Traveloka ya. Kenapa nggak yang apa ya? Agoda, Agoda? Atau apa? Pergi-pergi? Pergi-pergi. Ada kan itu, apa lagi ya? Sampai lupa saya. Oke, nggak apa-apa. Yang jelas di sini apa namanya? Dia membuat sebuah platform yang memang mayoritas orang Indonesia pasti ingatnya Traveloka. Kenapa? Iklan di TV-nya sering, Pak, dibandingkan yang lain gitu kan. Terus kemudian keberagamannya juga dia orang Indonesia banget. Karena kebutuhan orang Indonesia itu kalau udah ngomong traveling pasti media sarana prasarana yang diperlihat juga, mau pakai bis atau mau pakai apa namanya, kereta, atau mau pakai mobil travel gitu kan istilahnya, mobil yang apa namanya, bus gitu. Nah, pilihannya sudah jelas, atau mau pakai kapal. Nah, ini dia semua ada, sehingga orang Indonesia pasti udah ngomong seperti itu. Kayak misalkan bahkan mungkin brandingnya mungkin nyebutnya kalau mau jalan-jalan Traveloka aja. Ini ada yang beli Traveloka aja. Karena sudah terpatri gitu ya. Seperti hanya kalau sudah ngomong Anda mau beli air mineral, pasti bilangnya adalah mau beli aqua. Bahkan yang jual air mineral di bis pun dia menawarinnya aqua, aqua, aqua. Padahal yang dikasihin ternyata
Fit gitu kan. Apalagi itu Ades. Nah, bukan merek Aqua karena begitu oh saya pengen merek Aqua harganya lebih mahal pasti. Tapi yang digaungkan adalah nama branding yang pertama kali dan itu menjadi yang selalu diingat. Kalau beli deterjen pasti Anda bilangnya beli Rinso. Padahal yang dibeli merek Daya, merek Attack. Mau beli apa? Beli Rinso gitu kan. itu itu contoh paling seru. Padahal saya punya pengalaman lucu juga pas masa kecil. Kalau naik kereta api itu dahulu semua penumpangnya pasti selalu ditawarin makan dan minum. Minumnya pun istilahnya ada berbagai macam pilihan. Nah, waktu saya kecil masih SD gitu ya. Nah, pas naik kereta, pramusajinya kan, Dek mau minum apa? Ada teh, kopi, susu, aqua. Wah, kita karena zaman dulu belum dengar aqua itu apa, terus pernah zaman dulu tuh bacanya cuma komik ya, komik bergambar Bobo gitu kan, mungkin mungkin pernah tahu Bobo Ananda. Nah, ada serial namanya Aquaman. Mas tapi nggak ngeh gitu. Jadi, Dek mau minum apa teh, kopi, susu, aqua, kita sama kakak kompak jawab adalah aqua. Wah, keren gitu jawabnya. Giliran diminum kita ketawa ngakak. Wah, air putih. Makanya itu yang kita ngakak dari kecil sampai sekarang itu kita suka suka mikirnya ini dulu kita goblok banget ya padahal udah tahu film Aquaman itu adalah orang yang hidup di air gitu kan atau komik Aquaman itu adalah orang yang hidup di dalam air. Kenapa ditawarin mau teh, kopi atau susu? Ah, kita milih aqua padahal kan enakan susu anak kecil kan gitu. Tapi itu yang terjadi. Ini cerita true story. Iya, ada yang share konten. Waduh, ada yang share konten. Oke, saya stop dulu. Oke, saya lanjutin. Oke, so di sini kita bicara bagaimana long term sustainability-nya. Yang penting itu. Eh, Grab saat ini cukup baik sustainability-nya. Contoh paling saya sebut seperti itu. Ada Udemy, ini logo Udemy nih. Nah, platform belajar online yang kadang-kadang dia memberikan free dan kadang-kadang ada yang memberikan diskon, harganya cukup murah. Walaupun kadang-kadang untuk ukuran dompet anak kos 140.000 itu masih lumayan, tapi cara pembeliannya, cara pembayaran pun juga sangat beragam dari cukup bayar ke Alfamart, Alfamidi, dan sebagainya. Nah, yang jelas long term sustainability-nya ini yang kita kejar. Pernah dengar Uber? Ini pernah dengar ya? Masih ada di Indonesia? Enggak. Tapi kalau di luar negeri masih. Bahkan Uber yang bercokol di sana. Karena kita Uber kalah dengan Grab dan Gojek. Indonesia itu super gitu ya. Bahkan di luar negeri yang terkenal itu adalah Uber, tapi kalah. Oke, lanjut. So, di sini yang kita bicara critical faktornya ya. Bagaimana cost yang kita keluarkan untuk mendatangkan seorang customer ini berdasarkan dilihat dari market. Terus kemudian kontribusi yang diberikan customernya seperti apa, marginnya. Rata-rata ya penerimaan dalam 1 tahun dari customer tersebut setelah mungkin dikurangin dengan biaya iklan dan sebagainya, berapa banyak customer dan customer churn rate-nya. Ada yang tahu churn rate ini apa? Churn rate ini adalah bagaimana kita memberikan kesan supaya churn rate-nya ini kecil. Churn rate itu adalah customer yang tidak balik lagi ke kita. Makin besar persentase churn rate-nya berarti nggak bener nih bisnis kita. Apa? Customer-nya kabur.
Mana caranya customer sudah datang dan supaya bisa tetap stay. Harus kita jaga. Asesmennya, pertama kita bicara konsep dan inovasinya terlebih dahulu. Kita bicara misalkan mau bikin bisnis restoran. Mungkin nggak saya cuma bikin makanan restoran yang menyediakan misalkan lalap. Nggak bisa Pak, pasti sedikit. Oke, saya ganti. Namanya saya nggak nyebut lalap, tapi saya ganti menjadi agak kekinian. Salad. Dari namanya aja udah beda gitu kan. So, kita bicara kopi tubruk harga 5.000, tapi begitu namanya diganti coffee drip, harganya 15.000, 20.000. Padahal kopinya sama gitu. Kopi tubruk juga gitu. Cuma beda konsep dan beda penanganannya. Kopi tubruk diseduh langsung, masih campur item-itemnya dan sebagainya. Begitu saya ganti kopi drip, karena ada filternya. Sama kan, kopi tubruk juga gitu kan. Tapi harganya price-nya jauh. Saya tanya, untungnya berapa kali lipat? Lebih berapa kali lipat yang kopi drip. Gelasnya bisa kita bikin sama, bedanya cuma ditambah filter, kita ada harus beli filternya, sama beli mungkin cangkirnya buat, apa, bukan cangkir, tekonya buat nuangin. Mereka punya sensasi membuat kopi sendiri. Kalau kopi tubruk kan bisa dibikinin emak-emaknya gitu kan, bahkan langsung ditaruh di gelas atau gelas plastik bekas aqua. Oke, itu konsep dari innovation-nya jelas ya. Kemudian aspek of execution-nya, oh ini tadi saya nggak langsung eksekusinya, tadi bagaimana kita bicara performance, promosi, fulfill-nya. Saya bilang, kalau kopi cuma dikasih doang, jadi itu nggak ada sensasinya. Orang akan saat ini ingin sensasi yang beda. Bahkan apa ya tadi, memilih sendiri tingkat gulanya. Jadi sudah siain gulanya, mau pakai gula putih, gula aren, atau gula tropicana untuk yang penyakit diabetes gitu kan. Bisa milih seperti itu, orang akan lebih cenderung seneng yang seperti itu. Atau kalau Anda beli masakan, pengen ya, kita ngomong saya pengen ya, mungkin di depan kita itu langsung chefnya. Masak depan kita langsung chefnya. Wow, itu kan saya yakin kalau Anda bikin restoran seperti itu, chefnya ada langsung di depan kita, yakin itu langsung viral. Langsung Anda pasti nyalain HP Anda, aktifkan IG gitu kan. Wah, posting live IG dan sebagainya. Seru itu. Oke, next, traffic. Kita bicara berapa banyak customer masuk, transaksi yang terjadi seperti apa dalam sehari, dalam sebulan, dalam setahun. Karena traffic untuk yang soft opening biasanya lebih tinggi daripada yang regular. Kita lihat, kita jaga. Gimana penjaganya? Next, bicara finance, berarti kita bicara venture capital, modalnya dikurangin dengan apa namanya, cost yang lain-lain. Kan kadang-kadang ada cost yang tak terduga. Yang datang preman. Minta jatah dan sebagainya. Itu Indonesia banget ya. Kalau di luar nggak ada yang seperti itu. Mereka premannya adalah langsung berkerah. Artinya apa? Petugas pajak. Baru kita juga bicara profilnya. Gimana kita bicara toko kita supaya terkenal. Kita bisa tahu bahwa ada orang yang bilang kita tokonya nggak enak nih. Oke, pernah apa namanya? Mungkin kalau saya ngajarin nggak bener, dan nggak bener itu kita lagi makan, nggak punya duit, gimana caranya kita supaya bisa bisa makan enak? Datang ke sebuah restoran, makan, sudah milih-milih, sisain setengah,
udah gitu iseng, masukin laler lah gitu. Tapi itu nggak bener kan? Tapi ada orang yang seperti itu. Dengan tujuan apa? Dia akan langsung komplain, wah ini gimana nih makanannya kok ada lalat masuk di makanan saya ini. Nanti kalau saya ini kan pasti akan ribut, dan begitu sudah ribut pasti owner akan bilang, oke Pak, karena ini mungkin kesalahan kami, Bapak kita gratiskan. Ya itu niat, orangnya tersebutnya. Tapi di sisi kita sebagai branding, kita nggak mau kan orang lain jadi denger yang nggak jelas. Padahal itu belum tentu kesalahan kita sebagai pelaku bisnisnya. Saya bukan ngajarin nggak bener ya, artinya itu mungkin terjadi. Kalaupun Anda melakukan, berarti dosanya Anda sendiri gitu kan. Anda mencari dengan cara dengan tidak halal. Oke. Next kita bicara case study. Tapi sebelum case study, saya punya satu video yang mungkin bisa istilahnya meningkatkan rasa pengetahuan Anda. Mana ya? Saya kok lupa harus. Oke, ini ada video, cuma tulisan saja, tapi mungkin bisa sedikit mengubah cara pandang Anda. Oke, tadi disebutkan bahwa apa yang Anda pelajari saat ini, nanti pada saat lulus belum tentu kepake. Kenapa? Karena teknologinya berubah. Betul nggak? Anda belajar memecahkan masalah saat ini, ke depan masalahnya pun juga tadi
saya bilang pasti akan berubah. Tapi bagaimana Anda sebuah intuisi yang sesuai? Nah, jadi kalau contohnya tadi ini disebutkan apa namanya? Bagaimana menyelesaikan masalah yang kita belum tahu masalahnya itu apa gitu kan. Ini buat kalian nih. For students starting 4 years technical ataupun college degree, ini artinya apa? Apa yang Anda pelajari saat ini, saat kuliah, mungkin sudah out of date pada saat tahun ketiga Anda kuliah. Setuju ya? Oke, sebagai informasi, ini video dibuat tahun 2000. Lama banget, Pak. Iya. Tapi tadi di sini nah ini.
tahun 2023 lulusan baru umur 23 tahun sudah bisa memulai karir mereka startup. Dan memang sudah terjadi, bahkan sebelum 2023 pun sudah banyak startup yang dibuat atau dibangun oleh mereka-mereka yang baru lulus S1. Jadi ini prediksinya malah jauh lebih lambat daripada yang sudah gitu kan. Ya memang bisa dibilang apa ya, shift happen gitu lah. Memang pasti terjadi. Jadi kalau kalau misalkan sekarang saya ngajarin bisnis kanvas model, itu nanti pada saat Anda lulus belum tentu kepake karena ada model baru yang mungkin lebih customer satisfaction. Pak, jangan takut Pak, berarti kalau nggak itu ngapain lah? Kita kan memberi bekal dasar-dasarnya bahwa bisnis ini harus seperti apa. Oke, saya balik ke slide. Oke, last slide-nya adalah tentang case study ya. Seperti biasa, ini silahkan dibuka di case study-nya. Bagaimana case study-nya, cerita tentang apa? Di sini cerita tentang apa namanya? Focusing on teaching English as a foreign language. Seperti apa nih? Nah, silahkan dibaca dan silahkan diresumekan. Kira apa sih yang terjadi? Apa sih yang jadi fokus utamanya? Oke, itu saja untuk slide presentasi kita. Terima kasih. Ada pertanyaan? Silakan. Tidak harus tentang apa namanya materi kita, tentang yang lain-lain tadi. Boleh dicoba triknya, boleh. Yang tadi ya. Karena saya ngalamin sendiri memang. Saat itu saya sedang makan bakso karena kebetulan kita sekeluarga hobi banget gitu kan. Nah, di dalam sayurannya kita kalau namanya cowok makan makan makanan kan pasti cepat banget ya, beda dengan yang ibu ya, yang cewek gitu ya. Makannya pasti penuh penghayatan. Kalau kita makan itu mungkin kalau saya bilang, apalagi kalau kalian yang anak kos ya, pasti akan bilang quantity is the first, quality is number two. Bener nggak? Quantity dulu yang pertama, warak dulu, enak nggak nomor dua. Nah, saat itu lagi makan bakso makan bakso lah, saya nggak mau nyebut namanya. Sayurannya itu kan sawi-sawi hijau gitu ya, rebus gitu. Nah, pada saat itu karena yang makan ya makannya pelan gitu, beda sama kita udah habis setengah dia masih baru makan satu dua. Nah, sawinya itu kan di sayurannya itu diambil satu-satu gitu kan. Nah, pas diambil satu itu ada yang jatuh pluk. Jatuh pluk itu kecoa kecil yang segede gini. Kita kan langsung waduh gitu. Apalagi nyonya cewek kan dikasih binatang kecil, dikasih cacing udah langsung teriak-teriak dia gitu kan. Wow, heboh aja pokoknya gitu kan. Langsung didatengin sama ownernya. Jadi ya mereka minta maaf. Ya, posisinya ya tadi ini saya ambil tarik gini, tahu-tahu mungkin si binatangnya itu namanya di daun kan penjual sayuran atau apa kan dia suka digulung terus dipotong gitu ya. Nah pas digulung itu kan nggak tahu bahwa ternyata di situ mungkin ada sayurannya gitu kan. Ada sayurannya, ada sesuatu. Nah itu yang terjadi. Langsung mereka bilang, oke Bu, untuk Ibu makanan hari ini Afrika. Tapi mohon maaf banget kami minta maaf dan Ibu nggak kapok datang ke sini. Free-nya sih kita seneng, apalagi saya udah makan setengah duluan gitu kan. Kalau nyonya sih masih kelaparan, kalau saya sih seneng-seneng aja udah makan duluan gitu kan. Karena makan kita cepat gitu ya, kalau cowok-cowok kan makannya cepat, panas pun hajar aja gitu ya. Terus malah dia kasih voucher untuk kunjungan berikutnya. Jadi eh, untuk kunjungan berikutnya pun pada saat kita berikan vouchernya, dia langsung terima kasih, langsung disetorkan ke manajernya dan dia manajer langsung keluar. Terima kasih Bu, sudah berkenan hadir lagi ke sini.
mereka antusias banget dengan kita hadir lagi gitu kan. Nah, mungkin juga mereka mikirnya, aduh udah di free kan kita kasih voucher belum tentu juga saya datang lagi gitu kan. Tapi karena memang kita hobi gitu ya, kita makan aja gitu kan. Nah pas datang ke situ ya kita cuma sambil gurauan. Tapi kalau yang sekarang kan Anda pesan makanan selalu guraunya nggak pakai lama ya. Nah, kalau kita jangan pakai kecoa ya Mbak ya. Mereka langsung ketawa dan mereka tahu bahwa kita yang dulu pernah pernah trauma gitu kan. Langsung iya Mbak, Bu, maaf ya dulu itu kita minta maaf banget gitu kan. Kita mungkin kurang QC-nya kurang bagus gitu kan. Kita begitu datang pun masih kita gurauin, ini nggak pakai kecoa kan Mbak. Oke, seperti itu. Oke, any question yang lain? And talk about business, it's a very very challenging. Kita bikin bisnis yang bisa stay lama. Ini itu yang apa istilahnya menantang ya. Jadi nggak bisa dipikirkan hanya langsung sekali jadi punya duit bikin, belum tentu juga. Lokasi menentukan, harga menentukan, konten menentukan gitu kan. Saat ini Anda mau datang ke pinggir jalan belum tentu, kecuali memang sudah memiliki reputasi yang sangat baik. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa saya akhiri dulu untuk pertemuan hari ini. Kita insya Allah ketemu di pertemuan selanjutnya. Sekali lagi untuk case study-nya nanti silakan dibaca, dilihat, dan diresumekan ya. Biasa saya kasih waktu nanti 1 minggu. Kan kalau misalkan assessment untuk tugasnya sudah dilihat saja di LMS-nya. Baik, terima kasih atas perhatiannya untuk hari ini. Mohon maaf barangkali penyampaiannya agak kurang baik, kurang berkenan. Yang jeleknya jangan ditiru ya tadi ya. Saya bilang memang ini kejadian, tapi ada juga orang yang niat seperti itu. Tapi jangan Anda lakukan seperti itu. Kasihan. Pertama, Anda berarti mematikan bisnis orang lain. Seperti tadi kalau saya bilang kayak kejadian seperti itu, isi teriak-teriak pun kita juga nggak, kita cuma manggil orangnya, terus kita bisik-bisik bilang ini, kita langsung kaget, langsung tadi manggil manajer dan sebagainya. Baik, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Kita insya Allah ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.